Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Awalnya adalah kearifan, wisdom, lalu kearifan tersimpan dalam puisi. Ini serial kuliah singkat, Kultum, kuliah 7 menit. Kita menggali kearifan dari kutipan puisi. Kali ini kita menggali Omar Khayyam. Ia adalah penyair Persia. Ia hidup di tahun 1048 sampai 1131. Ini penyair yang hidup 1000 tahun lalu, dan kita gali puisinya yang terkenal dari buku Rubaiyat of Omar Khayyam. Ini satu kutipannya yang sering dikutip di banyak sumber. Telah kucari jauh di atas bukit, jauh di atas langit, di manakah sorga dan neraka? Terdengar suara teduh dan suci, sorga dan neraka tersembunyi di dalam hatimu sendiri. Bukan main. Ini sang penyair mencari sorga dan neraka jauh di atas langit tertinggi, dan ia menemukan, ia mendengar pernyataan bahwa sorga dan neraka ternyata tersembunyi di dalam hatinya sendiri. Apakah arti dari metafor ini? Apa yang bisa kita gali? Kearifan apa yang bisa kita dapatkan dari kutipan ini? Puisi adalah endapan batin sang penyair. Karena itu penting kita gali dulu riwayat singkat sang penyair, karena sangat mungkin kita temukan dalam hidupnya yang bisa kita gunakan untuk menafsir puisinya. Omar Khayyam ini tipikal penyair di zaman itu, dan penting bagi kita penyair di zaman ini untuk tahu bahwa di zaman itu penyair tidak semata penyair dan tidak penyair semata. Ia juga seorang ahli filsafat, ia juga ahli teologi, bahkan Omar Khayyam ia juga ahli matematika. Ia menemukan satu formula yang disebut cubic equation. Mereka yang mendalami matematika akan mengenal formula yang ditemukan oleh Omar Khayyam. Bahkan Omar Khayyam juga dia ahli astronomi. Ia menemukan yang disebut Jalali kalender. Ini kalender yang beda dengan zamannya, kalender yang bersandar pada peredaran matahari. Jadi kita lihat saat itu penyair pun mereka ahli matematika, mereka ahli pula astronomi. Dan kepada halayak ia katakan, kata Omar Khayyam, saya berguru kepada Ibnu Sina. Ketika ia wafat, ada yang mencatat, ia sempat memeluk buku Ibnu Sina. Ini juga seorang filsuf besar di zamannya. Bahkan banyak mengatakan Ibnu Sina itu filsuf terbesar yang dilahirkan oleh dunia muslim. Yang ia suka dari Ibnu Sina adalah paham Ibnu Sina yang sangat mengedepankan ijtihad. Ini konsep yang oleh Ibnu Sina terus disebar-sebarkan tentang pentingnya kita memahami agama secara baru, secara berbeda, karena zaman selalu baru, diperlukan juga pemahaman yang baru. Dan Ibnu Sina diikuti pula oleh Omar Khayyam, menolak untuk tunduk pada konvensi lama. Karena bagi mereka setelah Nabi wafat, yang tersisa hanyalah masalah tafsir saja dari para ulama, dan mereka nolak tunduk pada tafsir para ulama masa silam, karena bagi mereka zaman terus berubah. Nah, karena itulah Omar Khayyam dikritik, dikucilkan
oleh zamannya, yang waktu itu didominasi oleh pemahaman yang sangat konservatif, bahkan termasuk paham mengenai surga. Omar Khayyam mengembangkan paham yang sama sekali berbeda. Bagi pemandangan saat itu, bagi paham saat itu, surga dan neraka hanya kita temukan setelah kematian menjemput. Kita mesti mati dulu, barulah kita sampai pada itu surga atau neraka, tergantung pada amal kita. Tapi Omar Khayyam menafsirnya lebih metaforik. Menurut ia, tidak demikian, karena surga dan neraka itu ada dan kita alami bahkan sebelum mati, yaitu ketika kita masih hidup, karena ia ada menjadi state of mind, menjadi kesadaran dalam hati kita sendiri. Pandangan Omar Khayyam ini penting untuk era saat ini, ketika konsep surga menjadi gula-gula bagi aksi terorisme. Kita teringat peristiwa terbesar abad ini untuk terorisme yang disebut aksi 9/11. Ini 11 September 2001 di Amerika Serikat. Semua sepakat bahwa tak pernah ada aksi terorisme sehebat ini, yang korbannya sebanyak ini, dan tekniknya secanggih ini. 4 pesawat dibajak dan ditabrakkan pada gedung, dan kita tahu tak hanya gedung sipil yang diserang, tapi juga gedung militer yang diserang, dan ini terjadi di negara superpower. Dahsyat sekali. Ya. Dan kita tahu korbannya 3.000 orang wafat, 25.000 luka-luka, dan kerugian properti sebesar 140 triliun. Tak ada bandingannya aksi terorisme ini. Tapi yang orang catat adalah komen pesan dari Muhammad Atta. Muhammad Atta ini salah satu pelaku, bahkan bisa dikatakan dia pimpinan eksekutor dari aksi terorisme. Dan tercatat dalam dokumen, ia mengatakan kepada sesama pelaku, ia memberi semangat bahwa para perawan telah menunggu kita di surga sana. Jadi itu pesan dari Muhammad Atta yang sempat terekam. Ia katakan, jangan takut, karena surga menanti kita dan para perawan menunggu kita di sana. Terjadilah begitu banyak perdebatan, ternyata betapa konsep surga yang didapatkan setelah mati, apalagi dengan gula-gula, ada 72 perawan menanti, menjadi satu daya tarik bagi anak-anak muda. Banyak sekali ulama yang menentang ini, yang mengatakan itu paham yang salah, tapi bagaimanapun konsep surga demikian itu hidup di kalangan sebagian orang-orang yang sangat-sangat berbahaya dan radikal. Omar Khayyam sudah datang 1000 tahun yang lalu memberikan konsep surga yang sangat berbeda. Bagi Omar Khayyam, kita tak harus bunuh diri, bahkan tak harus mati dulu, tapi surga dan neraka itu dapat kita rasakan dalam hati kita sendiri, sangat tergantung dari state of mind, dari kesadaran yang kita kembangkan selama kita hidup. Inilah harta terpendam, inilah mutiara kearifan yang tersimpan dalam puisi Omar Khayyam, dan kita terpana karena ini ia katakan 1000 tahun lalu. Karena itu, dengan menghayati Omar Khayyam, kita ikuti dan kita renungkan seruannya, bahwa pentingnya kita rasakan, kita kembangkan state of mind, kesadaran yang penuh cinta, karena ketika itu dikembangkan, kita pun akan rasakan surga dan neraka di dalam hati kita sendiri sebelum kematian menjemput kita. Sampai jumpa.